Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas bab 2 tentang meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita pause untuk melihat infografis materi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yuk, sekarang giliran kalian yang baca. Setelah itu, kita baca artinya bersama. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Kata Asmaul Husna dibentuk dari kata Al-Asma sebagai bentuk jamak dari isim yang berarti nama, dan Al-Husna berarti yang baik atau yang indah. Asmaul Husna berarti nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan indah. Kemudian ada berapa jumlah Asmaul Husna? Iya, betul. Ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berarti sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut memberikan dorongan kepada kita untuk tidak hanya menghafalkannya. Apabila kalian dapat menghafal, tentu bagus. Akan tetapi yang paling penting adalah memahami, merenungkan, dan dapat menerapkan nilai-nilai agung yang ada pada Asmaul Husna untuk kebaikan dalam menjalani kehidupan. Kita pula dituntut untuk menghindari perilaku yang bertentangan dengan Asmaul Husna. Selanjutnya akan dijelaskan beberapa lafal dari Asmaul Husna. Yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, yang keempat Al-Basir. Yang pertama ada Al-Alim. Kata Al-Alim diambil dari kata Al-Ilm, yang berarti menjangkau sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya. Kata ini menggambarkan sesuatu yang sedemikian jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Alim karena pengetahuannya sangat jelas sehingga dapat mengungkapkan hal-hal yang sekecil apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala yang akan terjadi dan telah terjadi tidak luput dari pengetahuannya, baik masa kini, masa yang akan datang, dan semua kenyataan dalam setiap rentang zaman berada di dalam pengetahuan, tak seorang pun yang dapat bersembunyi. Selanjutnya, karakteristik pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 80. Silahkan kalian baca sendiri. Nah, pada ayat tersebut terdapat sebuah kata yang menjelaskan bahwa ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuannya tidak ada batas. Dan yang kedua masih dalam surat yang sama. Dinyatakan pula dalam surat Al-An'am ayat 59. Silahkan dibaca kembali. Ayat tersebut menegaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah. Dua ayat yang dikutip tersebut memberikan penjelasan bahwa segala aktivitas di dunia, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, semuanya tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sifat Allah yang kedua yaitu Al-Khabir, yang artinya Maha memberitahu. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kejadian dan kisah-kisah orang terdahulu. Melalui Al-Quran pula, Allah memberikan gambaran kejadian kiamat dan kehidupan akhirat.
Masih banyak lagi hal-hal yang telah diinformasikan Allah, mulai dari yang nyata sampai yang gaib. Hal ini sudah pasti kebenarannya dan tercantum dalam Al-Quran surat Al-Muluk ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqa huwal latiful khabir. Silahkan kalian ikuti dan baca artinya. Nah, selanjutnya, perilaku yang mencerminkan pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberitahu adalah dengan ikhlas berbagi ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain. Selain itu, dengan menumbuhkan sikap muraqabah, yaitu perasaan senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal itu akan menumbuhkan mawas diri dan pertimbangan atas segala langkah yang ditempuh dalam gerak-geriknya. Terlebih lagi, di era sekarang, ilmu pengetahuan dapat disampaikan dengan berbagai cara. Informasi itu dapat disampaikan baik secara langsung maupun melalui berbagai media, seperti koran, majalah, televisi, situs jejaring sosial, blog, dan website. Kalian juga dapat berbagi informasi pengetahuan melalui majalah dinding di sekolahmu sebagai wujud meneladani Al-Asma'ul Husna Al-Khabir. Sangat mudah kan? Ya. Kemudian yang ketiga, ada As-Sami', bermakna maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan bahkan di dalam hati. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 137. Silahkan kalian mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Perilaku yang mencerminkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar adalah kita harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Terlebih lagi, jika yang sedang berbicara adalah guru atau orang tua. Lalu bagaimana sikap kita jika tidak senang terhadap apa yang disampaikannya? Tentu kita harus sampaikan hal itu kepada lawan bicara dengan sikap dan bahasa yang santun. Dan kemudian yang terakhir, sifat Allah Al-Basir, yang artinya Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihat segala sesuatu, sekalipun bentuknya lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 1. Sekarang, tugas kalian adalah membaca surat Al-Isra ayat 1 beserta artinya. Nah, selanjutnya, perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat adalah hendaklah kita bekerja dengan teliti dan mawas diri. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan. Namun, jangan lupa bahwa kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan diri sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh, hal ini sangat indah untuk diamalkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu dijaga kesehatannya dan mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di bab selanjutnya.